Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan kalau ada masalah bisa memberi solusi. Saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Zen ADV, anggota DPRD Jawa Tengah, yang antara lain membidangi pendidikan. Pak Zen ini juga Ketua Persatuan Guru Swasta Indonesia Jawa Tengah, juga penasehat PGSI di tingkat nasional. Pak Zen, apa kabar? Sehat-sehat? Assalamualaikum, sehat Pak. Ini kebetulan beberapa hari ada tugas keluar kota. Ya, Pak Zen. Bang juga sehat, Gih? Oh, iya baik. Ini ada surat tertanggal 10 Juli, nota dinas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah. Isinya memberitahu kepada satuan pendidikan, termasuk sekolah SMA dan SMK negeri seluruh Jawa Tengah, agar tempat-tempat yang tidak terisi pada penerimaan siswa baru yang lalu itu bisa dimanfaatkan dengan catatan-catatan yang menurut saya bisa menimbulkan kontroversi, karena di situ ada ketentuan bahwa memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan wilayah dan sebagainya. Nanti Pak Jen mungkin sudah mendapat informasi sebelumnya. Ini sudah menimbulkan beberapa keluhan dan kegelisahan sekolah-sekolah swasta yang merasa peluangnya untuk mendapat terganggu karena sekolah negeri yang seharusnya sudah tutup pendaftarannya memberi kesempatan lagi. Monggo Pak Zen, silakan. Terima kasih Pak Bambang. Saya mohon maaf sebelumnya karena saya berada di mobil perjalanan ini, Pak Bambang. Kemudian yang kedua, saya juga baru mendapatkan informasi surat itu dari panjenengan, Bapak. Jadi saya belum tahu secara pasti terkait dengan kapan surat itu diedarkan. Akan tetapi kembali kepada substansi daripada surat itu, Pak Bambang, saya sempat coba ngebel atau klarifikasi ke Pak Jumeri, tetapi belum aktif. Kemudian saya WA ke Ibu Sekretaris, belum dibalas sampai saat ini. Hanya ingin klarifikasi saja soal konsistensi ya pemerintah daerah terkait dengan PPDB ini. Dari awal selalu saya menyampaikan agar ada konsistensi soal aturan, agar di kemudian hari tidak menimbulkan dinamika ya di masyarakat. Termasuk surat edaran ini. Sebetulnya surat edaran ini yang dimaksud adalah di Jawa Tengah ini khususnya, mungkin karena saya belum mendapatkan informasi Pak Bambang terkait dengan satuan pendidikan khususnya Dikmen ya Pak, SMA, SMK negeri yang ada di Jawa Tengah ini yang satuan pendidikannya belum memenuhi kuota yang telah disediakan oleh sekolah tersebut. Memang beberapa waktu yang lalu sempat disampaikan ada beberapa sekolah, tidak banyak, di beberapa kabupaten kota di Jawa Tengah yang dalam kategori black spot ya, dalam kategori daerah yang miskin atau daerah yang jumlah peserta didiknya sedikit, sehingga ada beberapa sekolah yang kuotanya misalnya ada 6 rombel yang dibutuhkan, baru terpenuhi 5 rombel misalnya dan sebagainya. Saya kira barangkali surat edaran itu ditujukan untuk satuan pendidikan SMA SMK negeri yang ada di Jawa Tengah yang sampai batas akhir penerimaan peserta didik baru kemarin masih belum memenuhi kuota itu. Nah, oleh karena itu saya mencoba klarifikasi Pak, tetapi belum mendapatkan jawaban. Tetapi saya sampaikan di Zoom ini Bapak, intinya bahwa saya berharap kepada pemerintah provinsi untuk konsisten dengan aturan yang sudah ada. Artinya apa? PPDB sudah ditutup.
Ya. Harapan kami tidak ada ruang kembali proses penerimaan peserta didik baru di luar waktu yang telah diputuskan bersama. Nah, ketika muncul surat edaran itu, saya khawatir. Kekhawatiran saya adalah pada tingkat implementasinya. Pertama, saya kira ini pasti nanti akan mendapatkan protes ya dari beberapa sekolah swasta, baik sekolah madrasah. Ini Bapak tadi sampaikan ada beberapa yang sudah mulai mempertanyakan dibukanya kembali PPDB tahap kedua, walaupun sifatnya hanya menambal ya, apa yang belum terpenuhi kuota itu. Tetapi saya khawatir nanti implementasinya di lapangan nanti tidak seperti itu. Meskipun di dalam surat itu ada ketentuan yang tegas diperuntukkan bagi keluarga yang tidak mampu. Kemudian dalam zona, kemudian yang ketiga memperhatikan kearifan lokal atau dinamika yang berkembang di masyarakat sekitar. Nah ini yang menurut saya bias. Jadi, bisa jadi di lapangan itu tidak dilakukan, misalnya satu kelas ya sudah, karena nggak ada petunjuk secara nasional, kemudian sistemnya juga tidak online dan sebagainya. Saya khawatir ini kalau dipaksakan, jadi yang pertama tadi menimbulkan kekhawatiran protes dari sekolah-sekolah swasta, kemudian yang kedua pada tahap pelaksanaannya saya khawatir disalahgunakan oleh pihak-pihak yang kurang baik untuk penerimaan peserta didik baru yang sesuai dengan surat edaran yang ada. Begitu Pak kira-kira. Pak Zen, ini surat ini sifatnya umum, jadi artinya ditujukan ke seluruh satuan pendidikan, berarti ke seluruh sekolah. Jadi tidak sekolah-sekolah yang tadi dikatakan oleh Pak Zen khusus yang memang kuotanya belum terpenuhi. Jadi artinya kalau sekolah-sekolah lain itu juga menyusulkan, ya, itu juga bisa dilakukan. Nah, inilah yang mungkin akan menimbulkan spekulasi di banyak tempat. Ini kan berarti seluruh Jawa Tengah. Ya, sepengetahuan saya, Pak Bambang, mohon maaf saya sempat baca tadi, ditujukan kepada cabang dinas seluruh Jawa Tengah, ada 13 cabang dinas itu. Kemudian juga kepada kepala-kepala sekolah ya. Nah ini ya, saya kira kalau itu ditujukan kepada seluruh sekolah SMA, SMK negeri yang ada di Jawa Tengah ini, padahal rombelnya sudah terpenuhi. Misalnya SMA 1 di satu kabupaten kemarin meluluskan 12 kelas untuk kelas 12. Maka dia hanya sebetulnya kesepakatan awal, komitmen awal hanya bisa menerima 12 kelas juga pada PPDB tahun ini. Nah, kalau itu ditujukan untuk seluruh satuan pendidikan yang ada, saya kira justru malah tidak tepat dan itu berbahaya dan kami di DPRD akan menolak itu. Nah, tetapi kalau itu ditujukan kepada cabang dinas atau satuan pendidikan di daerah yang memang daerahnya itu terpencil, daerah kemarin sempat disampaikan ada Brebes daerah selatan, kemudian ada daerah Banyumas, Cilacap, ada beberapa sekolah yang secara khusus PPDB memang kuotanya tidak terpenuhi. Nah ini yang masih perlu didiskusikan. Yang pertama tadi dikhawatirkan menimbulkan dinamika atau kecemburuan ya sekolah-sekolah swasta yang barangkali juga berharap setelah PPDB sekolah negeri ini mereka juga berharap mendapatkan peluang dari yang tidak tercover atau masuk di sekolah negeri. Atau yang kedua dikhawatirkan menimbulkan penyelewengan atau disalahgunakan pada saat penerimaan peserta didik tadi meskipun sudah ada surat edaran itu. Jadi Pak Bambang, saya memahaminya ini hanya untuk sekolah-sekolah yang memang belum terpenuhi kuota. Jadi terhadap sekolah yang sudah
terpenuhi kuota rombel sebagaimana yang sudah ada pada saat SK PPDB di masing-masing satuan pendidikan itu, saya kira tidak diperbolehkan dan wajib kita tolak untuk tidak menerima peserta didik baru dengan cara surat edaran terbaru itu. Pak Zen, itu dengan surat yang bersifat umum ini, berarti kan mungkin saja misalnya sekolah-sekolah yang ada para pendaftarnya itu yang tidak mendaftar ulang, berarti ada kekosongan itu bisa diisi lagi gitu. Gimana Pak Zen? Kemarin sempat kami sampaikan, sempat kami tanyakan kepada dinas, itu yang saya khawatirkan, Pak. Seandainya pada saat PPDB kemudian diumumkan, ternyata dalam seluruh rombel itu ada kekurangan siswa karena alasan tertentu sehingga tidak jadi melanjutkan proses administrasi atau masuk. Nah, kalau itu kemudian ada peluang orang luar masuk, nah ini kadang-kadang juga rentan disalahgunakan. Atau bisa jadi ada anak yang mestinya karena dia tidak masuk di SMA negeri dan dia masuk ke salah satu sekolah swasta, kemudian dia tahu ada peluang 1, 2, atau 3 kesempatan yang tidak dilakukan oleh yang mestinya bisa masuk, kemudian dia keluar dari sekolah yang sudah daftar, mestinya ini tidak jadi persoalan. Makanya kami sampaikan tegas kemarin, Pak, agar setelah PPDB ini selesai, kemudian dalam proses verifikasi juga sudah selesai, kemudian sudah diumumkan, harapan kami tidak ada peluang kembali untuk menerima peserta didik baru dengan jalur apapun. Baik jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, maupun jalur pindah tugas. Karena saya khawatir kalau itu dilakukan, pasti akan menimbulkan permasalahan di masyarakat. Kemudian saya berikan coba solusi, ya 1 tahun lagi, kalau seandainya mau nambal ya peserta didik yang tidak registrasi itu 1 tahun lagi baru dilakukan. Saya kira tidak ada persoalan, dan toh juga 3 tahun terakhir ini yang tidak registrasi juga tidak terlalu banyak. Masing-masing sekolah antara 1 sampai 5 peserta didik, saya kira itu tidak mengganggu proses KBM, dan secara kebijakan anggaran pun juga tidak berpengaruh, karena biaya operasional maupun biaya investasi sekolah sepenuhnya ditanggung oleh negara. Jadi sebaiknya tidak usah diisi formasi baru ketika situasinya sudah selesai dengan PPDB yang sudah diputuskan kemarin. Ya Pak Zen, itu artinya surat ini tidak diperlukan gitu Pak Zen ya? Saya melihat surat ini memiliki dampak yang kurang baik sebetulnya. Pertama untuk konsistensi tadi Pak. Yang kedua, dikhawatirkan menimbulkan dinamika di masyarakat. Dinamika yang saya sebut adalah membuka ruang kembali masyarakat ingin mendaftarkan anaknya, putra-putrinya yang tidak terdaftar, bisa jadi anaknya sudah daftar di sekolah swasta, kemudian cabut berkas, masuk lagi di peluang itu. Saya kira kemudian yang ketiga ya harapan kami, biarlah yang tidak lolos di sekolah negeri, toh juga daya tampung sekolah negeri itu kan hanya sekitar 41%. Harapan kami ya yang tidak tertampung itu bisa melanjutkan di sekolah-sekolah yang lain yang ada di Jawa Tengah ini, di sekolah swasta yang saya kira juga banyak yang siap menerima, termasuk dengan biaya yang murah maupun yang tinggi juga ada. Saya kira surat itu menurut saya kurang tepat dan menimbulkan persoalan di masyarakat kalau itu dijalankan, karena saya yakin implementasinya biasanya tidak sesuai dengan surat edaran yang mestinya tujuannya baik ya, untuk menampung barangkali ada siswa dari keluarga kurang mampu agar bisa terserap di sekolah-sekolah negeri. Tetapi kadang-kadang ini yang saya khawatirkan karena tidak ada aturan yang secara nasional, aturan yang
tegas, aturan yang menjamin bahwa dari keluarga masyarakat atau orang tua tidak mampu bisa diterima di sekolah-sekolah tersebut. Ya. Pak Zen, apakah surat ini atau rencana ini belum pernah dibahas di Komisi E DPRD Jawa Tengah? Yang kedua ini tidak pernah, Pak. Ya. Yang kedua ini belum disampaikan kepada kami, bahkan Komisi E beberapa bulan ini melakukan pantauan di beberapa sekolah ya, baik SMA maupun SMK, dan dinas juga ikut mendampingi termasuk cabang di. Kita selalu sampaikan bahwa konsisten di dalam membuat kebijakan atau aturan terkait dengan PPDB itu. Karena pengalaman 1 tahun terakhir kemarin, ketika terjadi perubahan-perubahan di tengah dalam proses PPDB itu, baik soal persentase, kuota, maupun soal SKTM dan sebagainya, itu menimbulkan masalah. Saat ini juga ramai soal SKD, kemudian ramai soal proses input pendaftaran. Lalu sekarang ada informasi yang terbaru ini dengan surat edaran. Dan ini tadi juga sempat saya sampaikan ke teman-teman Komisi E, ada banyak respon dari teman-teman Komisi E yang intinya kurang sependapat dengan surat itu ketika itu dilakukan saat ini, saat sekolah-sekolah swasta juga saat ini dalam proses penyiapan penerimaan peserta didik baru. Kemudian juga di saat kita mempersiapkan proses KPM dengan pola kolaborasi ya antara daring dengan luring itu, malah ada surat edaran yang menimbulkan pertanyaan saya kira di masyarakat saat ini ketika peluang untuk menerima kembali PPDB terhadap sekolah yang tidak punya kuota itu, apalagi itu ditujukan untuk umum. Tapi sepengetahuan saya Pak Bambang, itu tidak ditujukan untuk seluruh satuan pendidikan yang ada di dinas cabang di masing-masing daerah dan juga cabang itu, tetapi ditujukan di sekolah-sekolah Dikmen yang ada di Jawa Tengah yang beberapa tidak terpenuhi kuota karena memang faktor lingkungan yang tidak banyak ya, saya kira, yang kemudian bisa mendaftar melalui sekolah-sekolah negeri itu, atau bisa jadi karena jumlah peserta didik dari lingkungan sekolah negeri itu tidak banyak, atau kondisi atau kualitas dari sekolah negeri itu masih kalah kualitas dengan sekolah swasta yang ada di daerah tersebut, atau faktor geografis yang kemudian banyak masyarakat yang kurang tertarik dengan sekolah negeri yang ada di daerah-daerah tersebut. Tapi 98% kalau tidak salah pernah disampaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah bahwa kebutuhan rombel untuk Dikmen baik SMA maupun SMK negeri di Jawa Tengah sudah terpenuhi melalui PPDB tahun ini dengan 4 jalur tadi, Bapak. Ya, baik Pak Muhammad Zen ADV, anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah dan Ketua PGSI Jawa Tengah. Terima kasih atas pendapatnya, atas sarannya terhadap surat edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah yang memberi kesempatan kepada sekolah-sekolah SMA dan SMK negeri untuk memenuhi kuota yang masih ada dengan memberi kesempatan kepada peserta didik baru untuk menyusul bisa diterima di sekolah-sekolah negeri di Jawa Tengah. Saya kira sekali lagi terima kasih Pak Zen, matur nuwun. Sudah mohon maaf, agak bising saya. Ya, terima kasih telah memberi masukan kepada channel Inspirasi Jawa Tengah. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.